Oke. Bang, mau dikit yang lagi viral saat ini nih, RK ya kan, lagi terkena gosip katanya memiliki anak dari perempuan lain, dan sekarang sih dia udah klarifikasi di IG-nya. Seperti apa sih abang melihat gitu kan, lagi-lagi pejabat tinggi yang terkena masalah perempuan seperti ini, gimana nih bang? Oke, selamat sore. Saya Dr. Firman Chandra, saya advokat dan pengajar di kampus Magister Ilmu Hukum. Terkait dengan kasus viral R, bagaimanapun beliau adalah public figure dan mantan pejabat. Balik lagi, pejabat upayakan menjaga tingkah laku, kesopanan, dan etikabilitas, itu yang paling penting. Menjaga keluarga yang harmonis, itu yang paling penting. Namun bila ada sebuah peristiwa yang mengatakan bahwa ada seseorang perempuan yang mengaku dan memiliki anak, dan beliau menyuarakan bahwa ini adalah anak R, sebenarnya sederhana kalau hukum, buktikan saja. Pembuktiannya apa? Secara teknologi sudah ada namanya alat ukur yang kita sebut DNA. Jadi sekarang kalau memang R mengatakan itu hoax, sederhana, maafkan atau laporkan ke polisi sebagai laporan polisi pencemaran nama baik. Namun si perempuan itu kalau memang benar, sederhana saja, buktikan saja DNA-nya di sebuah tempat yang namanya rumah sakit. Tinggal nanti adu argumentasi data. Kalau ternyata betul anaknya R, berarti LP pencemaran nama baik gugur, karena dia menyuarakan kebenaran, bukan penghinaan, bukan pencemaran nama baik. Sekarang dua kubu ini masing-masing mengatakan kebenaran. Kubu R itu bukan, itu adalah hoax. Kubu perempuan tersebut yang L mengatakan bahwa itu benar. Sebenarnya uji materi saja dua-duanya. Yang satu bikin LP di kepolisian, yang satu bikin sebuah DNA. Kalau memang betul genetiknya dari R harus akui gitu. Karena bagaimanapun itu adalah anak biologisnya. Nah, tinggal nanti polisi atau pengadilan yang mencari jalan tengahnya. Kan kemarin juga ada kan kasus public figure yang anaknya mengatakan bahwa itu genetik dari public figure tersebut dan butuh pembuktian. Nah, pembuktian itu memang butuh waktu. Tinggal saling adu data saja. Nanti akan muncul kebenaran yang baru. Apakah R yang benar? Apakah L yang benar? Kami sebagai praktisi hukum hanya ingin memberikan sebuah statement bahwa kebenaran itu, etikabilitas itu harus dijaga oleh siapapun, baik itu orang biasa, public figure, ataupun pejabat. Karena apa? Akan membuat masyarakat bisa menilai bahwa ternyata ada kebenaran yang hakiki di Indonesia. Oke, tapi abang melihatnya dengan kasus ini kan seperti diketahui kalau RK itu adalah sosok family man di keluarga ya kan, dan sekarang tersandung masalah perempuan. Memandangnya seperti apa sih bang? Mungkin juga abang sebagai laki ada pesan atau seperti apa nih? Pertama, seorang pejabat public figure harus menjaga keluarganya. Namun bila ternyata kebenarannya lain, ada ada perempuan lain, ya harus dicari kebenarannya. Supaya apa? Supaya anak yang dilahirkan ini itu tahu siapa bapaknya. Kalau memang bukan, ya berarti memang statement dari R yang family man sudah terjawab. Tapi kalau ini kebenaran dan itu adalah genetik dari R, itu harus diakui supaya tidak ada misalnya waris, tidak ada perkawinan antar keluarga. Itu kan nggak boleh, muhrim gitu loh.
Nggak boleh perkawinan antar keluarga kalau ini anak laki-laki, ini anak perempuan. Jadi lebih baik dicari kebenarannya dengan melakukan upaya. Yang satu lakukan upaya teknologi namanya DNA, yang satu silakan mengatakan bahwa ini adalah hoax. Dengan kalimat begitu silakan LP-kan saja. Jadi nanti biarkan aparat penegak hukum bisa mengkonfrontir. Nah, yang benar yang mana nih? Apakah DNA, hasil DNA tersebut dan atau pencemaran nama baik? Itu yang harus dilakukan supaya kebenaran terjadi di kasus ini. Bang, si perempuannya ini hanya menuntutkan nafkah bang untuk si anaknya itu bang. Itu tanggapan abang sebagai praktisi hukum seperti apa? Bang? Kalau nafkah itu kurang, harusnya dituntut itu adalah pengakuan siapa ayah biologisnya, itu yang paling penting. Karena apa? Indonesia itu mengenal asas yang namanya keluarga. Jadi anak itu harus tahu siapa bapaknya sebenarnya. Supaya apa? Mereka akan menikah anak tersebut. Siapa yang menjadi wali pada saat menikah? Tidak harus semuanya harus wali hakim, bisa jadi wali nasab. Nah disitulah kalau perempuan tersebut menuntut jangan hanya ada, tapi siapa bapak kandungnya itu yang paling penting. Oke, terima kasih Bang. Selamat